pada akhirnya masyarakat Indonesia itu mayoritasnya adalah orang-orang yang tidak suka dengan orang yang semena-mena, tidak suka dengan orang yang sombong padahal nol gitu ya, seperti Gibran gitu ya. Dan kita juga tidak suka dengan orang-orang yang tidak punya adab dan sopan santun. Jadi apa yang dilakukan oleh Gibran bagi saya ini adalah sebuah blunder besar yang seharusnya mampu mengubah pilihan orang-orang. Selamat malam semuanya. Setelah debat Cawapres semalam, saya membaca banyak sekali komentar negatif kepada Gibran Rakabuming Raka. Karena mereka ini menganggap bahwa Gibran itu nggak punya adab, nggak tahu sopan santun, nggak punya akhlak ketika berbicara, gitu ya. Suka merendahkan, padahal sendirinya lah yang rendah. Padahal dirinya lah yang bermasalah gitu ya. Banyak orang yang menyimpulkan seperti itu. Tapi ada satu kesimpulan dan ini disampaikan oleh banyak orang terkait Gibran yang sombong katanya. Terus terang ketika sampai kepada kesimpulan Gibran sombong, saya jadi agak bertanya-tanya gitu. Sombong itu gini loh. Orang sombong itu harus punya alasan, harus ada faktor pendukungnya sampai kemudian dia bisa sombong. Orang baru punya mobil misalkan, dia sombong ya itu, tapi harus ada mobilnya gitu ya. Ada orang sombong karena baru beli rumah mewah atau baru bangun rumah terus kemudian pamer sombong, ya tapi harus ada rumahnya. Nggak bisa orang menjadi sombong atau menunjukkan dirinya sombong tapi dia nggak punya apa-apa, itu nggak bisa. Nah, Gibran bagi saya di level itu, dia kalau mau sombong kepada Pak Mahfud atau bahkan Caimin sekalipun, ini dia kan punya apa gitu. Kan nggak sebanding. Gibran ini punya apa gitu. Dia nggak punya apa-apa. Di hadapan Pak Mahfud dia cuma wali kota. Pak Mahfud hari ini Menko Polhukam. Ya jelas secara posisi dan jabatan jelas lebih baik Pak Mahfud gitu ya. Dari sisi pengetahuan misalkan jelas Pak Mahfud profesor, dia bukan gitu. Jelas perbedaannya. Dari sisi pengalaman dia baru jadi wali kota 2 tahun, Pak Mahfud 2 periode DPR ya. 2 periode apa 1 periode? Ininya pernah di DPR gitu ya, minimal 5 tahun, terus kemudian jadi Menhan, jadi Menko Polhukam, jadi ketua MK. Jadi secara pengalaman jauh Pak Mahfud gitu. Jadi Gibran ini mau sombong atas dasar apa? Lawang dia ini nggak punya apa-apa. Dia cuma wali kota 2 tahun. Kalau soal dia anak presiden, iya, tapi kan nggak bisa disombongkan dong itu. Jadi kalau Gibran kemudian dianggap sombong, itu saya jadi coba merenung gitu ya. Gibran ini kira-kira sombong karena apa gitu ya. Tapi saya agak setuju gitu bahwa Gibran itu arogan, sombong, sok-sokan. Iya, semalam dari mimik mukanya gitu ya. Kalau Gibran lagi gini itu berarti lagi menghafal gitu ya. Kalau lagi ketawa-ketawa tuh lagi sombong gitu. Itu saya paham gitu. Memang kayaknya sombong. Cuma yang menjadi pertanyaan, sombong karena apa gitu. Nah, setelah saya coba renungkan, nampaknya gitu ya, selain menjadi anak presiden yang bisa disombongkan atau mungkin juga nggak bisa gitu ya, nampaknya satu-satunya alasan bagi Gibran untuk terlihat sombong, sok-sokan, arogan, dan sebagainya itu mungkin karena dia kemakan sama survei, data-data survei. Jadi survei-survei selama ini kan menyebutkan bahwa pasangan Prabowo Gibran 50%, 51%, ada juga yang 42, 46, 47, pokoknya di atas 40 katanya. Bahkan dari Carta Politika yang selama ini menjadi konsultan pasangan Pak Ganjar, Pak Mahfud, itu juga tepat sebelum debat itu mengeluarkan data bahwa menurut data mereka Gibran, pasangan Prabowo Gibran itu 42%. Jadi itu seperti sebuah konfirmasi bahwa pasangan ini memang 40, di atas 40%. Memang sangat tinggi gapnya. Mungkin gara-gara itu Gibran ini jadi kemakan gitu. Jadi dia merasa wah sok-sokan, wah gitu ya, menang gitu. Dia merasa lebih tinggi. Dia merasa lebih baik dibandingkan lawan-lawannya. Mungkin kemakan gitu. Ya jadi ya saya nggak tahu apakah ini menjadi masuk akal atau enggak gitu ya, karena anak baru seperti Gibran ini memang
cenderung tidak paham soal data survei, bahwa data survei itu bisa berubah signifikan, bahwa data survei itu bisa sangat-sangat berbeda dengan yang terjadi di lapangan, dan itu pernah terjadi di Pilkada DKI 2017 lalu. Dan secara sejarahnya, yang namanya Prabowo Subianto sebelum ada Gibran, itu secara survei suaranya emang sudah di atas 40%. Jadi kalau Prabowo maju capres dan cawapresnya kuda atau misalkan sandal jepit, ya suara Prabowo memang sudah 40%. Dari 2014 udah segitu. Ya, tapi mungkin karena Gibran nggak paham sejarah soal itu, karena 2014 dia nggak ikut kampanye gitu ya, dia nggak ikut Pak Jokowi waktu itu gitu ya. Jadinya mungkin kurang paham soal ini. Dan Gibran ini mungkin tipikalnya memang sama seperti orang-orang yang tidak paham sejarah gitu, yang dikit-dikit bilang, wah nanti PDI Perjuangan nyungsep kalau nggak ada Pak Jokowi. Seolah-olah PDIP itu mendapat suara 20% gara-gara Jokowi. Padahal PDI Perjuangan itu sudah ada sejak reformasi. Bu Mega itu udah jadi ketua umum sejak tahun 98, 97 gitu. Dan itu jauh sebelum Pak Jokowi. Pak Jokowi itu jadi wali kota tahun 2012. 2004, 2009 itu PDI Perjuangan udah punya suara. jadi ya mungkin gara-gara itu gitu. Dan saya terus terang soal data survei dari Carta Politika itu juga agak mengejutkan gitu, karena sebelum-sebelumnya dia kan juga melakukan survei secara berkala tapi tidak pernah dipublikasikan. Tiba-tiba dipublikasikan. Ini apa nih? Padahal datanya kayaknya nggak kayak gini. Ya saya nggak tahu lah apa maksud Carta Politika, tapi ada satu pengalaman saya dengan Yunarto Wijaya gitu ya. Ada pesan yang disampaikan oleh Yunarto ke saya, dan itu membuat saya ragu bahwa dia menjadi konsultan politik Ganjar dan Pak Mahfud. Saya menaruh curiga yang luar biasa besar kepada Yunarto Wijaya, karena ada satu pesan yang disampaikan ke saya dan ini nggak masuk akal pesan ini gitu ya. Nantilah saya jelaskan. Tapi kalau dari sisi Gibran yang sombong gitu, kembali kepada tema awal ini gitu ya, saya ngelihat nampaknya, ini entah benar tahu nggak, nampaknya survei yang disampaikan oleh Carta kemarin itu mungkin untuk memang memberikan ruang kepada Gibran agar lebih sombong lagi, lebih arogan lagi gitu ya. Karena sudah merasa unggul dari Pak Mahfud dan Cak Imin, seolah-olah oh kamu kecil di suaranya saja. Jadi ya mungkin kemakan survei gitu ya, karena melihat gapnya sudah sangat jauh gitu. Tapi ya entah itu bagian dari strategi, entah memang sudah kemakan atau lembaga surveinya juga sudah belok dan sebagainya, saya kurang mengerti. Tapi saya tetap saja menaruh curiga gitu ya, dan di sisi lain juga melihat ini nampaknya juga ada bagian dari strategi yang sengaja disampaikan untuk memompa kesombongan Gibran. Karena pada akhirnya masyarakat Indonesia itu mayoritasnya adalah orang-orang yang tidak suka dengan orang yang semena-mena, tidak suka dengan orang yang sombong padahal nol gitu ya, seperti Gibran gitu ya. Dan kita juga tidak suka dengan orang-orang yang tidak punya adab dan sopan santun. Jadi apa yang dilakukan oleh Gibran bagi saya ini adalah sebuah blunder besar yang seharusnya mampu mengubah pilihan orang-orang. Saya ditelepon sama teman-teman dan di WA sama teman-teman semalam terkait debat cawapres gitu ya. Teman-teman yang sebenarnya berbeda pilihan, kami ada yang dukung Cak Imin, ada yang dukung Prabowo Gibran gitu ya. Tapi dari debat cawapres semalam mereka memang kemudian menyadari bahwa negeri ini berbahaya sekali kalau kemudian diserahkan kepada orang yang tidak paham soal sopan santun dan adab dan adat istiadat kita gitu ya, sebagai orang Nusantara atau orang Indonesia. Ada kalau yang dari teman pemilih Anies Cak Imin wajar gitu ya. Tapi saya juga mendapatkan pesan bahwa meskipun mereka mendukung Anies Cak Imin gitu ya, tapi mereka juga melihat bahwa ketika Pak Mahfud digini-giniin sama Gibran itu mereka juga ikutan emosi. Mereka ikutan marah gitu dengan perlakuan Gibran. Padahal mereka ini dukung 01 gitu. Dan bahkan ada pendukung 02 gitu ya, Prabowo Gibran, teman-teman saya itu. Nampaknya mereka jadi malu dengan keputusan atau dukungan yang sudah mereka
lakukan, sampaikan selama ini. Bahwa Gibran itu mungkin mereka dalam imajinasi mereka itu bisa jadi seperti Jokowi. Tapi dari debat Cawapres semalam kita bisa melihat bahwa kesombongan, arogansi, kesewenang-wenangan, dan tidak tahu adab dan sopan santun itu jauh-jauh sama sekali dibandingkan Presiden Jokowi. Sehingga ya mungkin itulah yang menjadi modal bagi kita semua untuk memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud. Karena lawan terberatnya yaitu Prabowo Gibran terus menunjukkan, memberikan pesan kepada kita semua bahwa memang mereka tidak pernah layak sampai kapanpun untuk memimpin Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.